Real Madrid gigit jari, Ibrahima Konate betah di Anfield. Barcelona dilema besar, Al Nassr berencana gabungkan Bruno Fernandes dengan Cristiano Ronaldo dan Joao Felix. Real Madrid hanya bisa gigit jari setelah bek Liverpool bidikannya, Ibrahima Konate, mengaku bahagia di Anfield dan ingin bertahan di klub bola asal Merseyside tersebut. Konate belakangan ini memang santer dikaitkan dengan rencana transfer Real Madrid karena situasi kontraknya di Liverpool yang sudah akan berakhir pada tahun 2026. Tetapi sampai saat ini belum ada kesepakatan untuk memperpanjangnya. Madrid pun sudah ungkapkan minat. Mereka memboyong pemain sepak bola asal Prancis itu ke La Liga. Rencana awal Madrid adalah merekrutnya di bursa transfer musim panas tahun depan ketika ia berstatus bebas transfer. Namun, di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang susunan pemainnya di lini pertahanan saat ini, Madrid pun mempertimbangkan untuk mencoba merekrut Konate musim panas ini juga. Namun, menurut jurnalis asal Prancis, Abdellah Boulmek, Konate bahagia di Liverpool dan ingin terus merumput di Anfield. Negosiasi kontrak antara pemain sepak bola berusia 26 tahun itu dengan pihak Anfield saat ini sedang berlangsung. Walau belum benar-benar mencapai kesepakatan, hal ini tentunya sangat bertentangan dengan laporan dari media Spanyol yang menyatakan bahwa Konate ingin pindah ke Real Madrid, baik pada musim panas ini maupun tahun depan. Bahkan, mantan bek tengah RB Leipzig itu diklaim telah menolak 2 tawaran kontrak baru dari Liverpool hingga memaksa The Reds untuk mempertimbangkan menjual Konate sekarang daripada harus mengambil risiko melepasnya secara cuma-cuma di tahun 2026. Namun, kabar terbaru Boulmek menyatakan sebaliknya. Ia mengklaim Konate bahagia di Anfield dan ingin terus bersama klub bola jawara Liga Premier musim lalu tersebut. Jika hal itu benar, maka peluang transfer ke Real Madrid setidaknya di musim panas ini tampak sangat tipis, kecuali jika negosiasi kontrak antara Konate dan Liverpool gagal total, hingga The Reds terpaksa berpikir untuk menjual pemain yang bergabung. Sejak tahun 2001 itu, mantan jebolan Akademi Sepak Bola Sohaus itu lahir di Paris pada 25 Mei 1999 dari sebuah keluarga imigran asal Mali. Anak bungsu dari 8 bersaudara ini senang menghabiskan waktu sengangnya dengan menonton film anime dan membaca komik manga ini. Kerap dibanding-bandingkan dengan rekan satu timnya, sesama bek Liverpool, Virgil van Dijk, karena posisi bermainnya, gaya tackle, kecepatan dan kekuatannya di lapangan. Jurnalis Jerman, Guido Safer, bahkan pernah menyebut Konate sebagai pemain yang cerdas karena umpan-umpan dan kekuatannya dalam duel-duel di udara. Barcelona kembali jadi pusat perhatian, bukan karena trofi atau transfer besar, melainkan karena masa depan salah satu talenta terbaik dari akademi mereka, Fermin Lopez, di bawah arahan pelatih baru Hansi Flick. Blaugrana dikenal memiliki skuad bertalenta dengan kedalaman luar biasa, termasuk 2 hingga 3 opsi berkualitas untuk setiap posisi. Yang menarik, kekuatan tim ini banyak berasal dari La Masia, bukan dari belanja mahal di bursa transfer. Fermin Lopez, lulusan akademi yang kini berusia 22 tahun, menjadi sorotan setelah tampil impresif di fase akhir musim lalu. Ia dikenal cepat, tajam di depan gawang, dan fleksibel di berbagai peran lini tengah. Gaya bermainnya menjadikannya salah satu senjata rahasia Flick. Namun di tengah performa cemerlang itu, muncul godaan besar Manchester United. Dikabarkan siap mengajukan tawaran lebih dari 70 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah untuk merekrutnya. Pelatih MU, Ruben Amorim, sangat menyukai gaya bermain Fermin, bahkan siap menggajinya hampir 2 kali lipat dari yang ia terima di Camp Nou. Tawaran ini muncul di momen yang sangat menentukan bagi Barcelona. Jika diterima, klub bisa memenuhi aturan keuangan La Liga 1:1 yang memungkinkan mereka mendaftarkan pemain baru atau memperpanjang kontrak. Namun, keputusan ini tidak mudah. Flick secara pribadi ingin mempertahankan Fermin dan melihatnya sebagai simbol keberhasilan La Masia, tapi manajemen klub paham bahwa lini tengah terlalu padat dan penjualan Fermin bisa menjadi solusi finansial jangka pendek. Dewan direksi juga tahu bahwa menjual jebolan akademi bisa menimbulkan reaksi negatif dari para fans. Namun kesempatan sebesar ini sangat jarang datang 2 kali. Keputusan akhir tetap di tangan Fermin. Ia tahu persaingan di lini tengah Barcelona ketat, namun ia juga telah mendapat kepercayaan dari Flick. Sekarang, ia dihadapkan pada pilihan sulit, bertahan dan berjuang merebut tempat di tim inti, atau menerima kontrak besar dan menit bermain lebih.
banyak di Premier League bersama MU. Jika ia pergi, Barcelona kehilangan salah satu aset teknis berharga, tetapi juga bisa menyelesaikan masalah besar mereka, keseimbangan keuangan. Bruno Fernandes kembali menjadi bahan spekulasi besar di dunia sepak bola setelah kabar terbaru menyebut Al Nassr tengah menyiapkan langkah mengejutkan untuk membawanya ke Liga Pro Saudi. Setelah sebelumnya menolak tawaran masif dari Al Hilal, gelandang Manchester United itu kini disebut masuk radar klub yang diperkuat Cristiano Ronaldo tersebut. Menurut laporan media Portugal A Bola, pelatih baru Al Nassr, Jorge Jesus, dikabarkan ingin menghidupkan kembali koneksi Portugal di Riyadh. Dia disebut ingin menggabungkan Fernandes dengan Ronaldo dan Joao Felix yang baru saja merapat ke Al Nassr. Jesus bukan sosok asing bagi Fernandes, karena dia yang memberikan debut kepada sang gelandang di Sporting Lisbon pada tahun 2017 lalu, dan sekarang bertekad membangun reuni di Arab Saudi. Sebelumnya, Fernandes sempat menjadi target Al Hilal yang mengajukan tawaran fantastis sebesar 4,4 triliun rupiah. Agen sang pemain bahkan melakukan perjalanan ke Riyadh untuk mengadakan pembicaraan langsung. Namun, Fernandes memutuskan menolak kesempatan itu setelah berdiskusi dengan pelatih Ruben Amorim karena dia masih ingin berkarier di level tertinggi sepak bola Eropa. Fernandes sempat mengungkapkan bahwa pindah ke Arab Saudi sebenarnya akan menjadi langkah mudah karena dia sudah memiliki beberapa teman dekat di sana, seperti Ruben Neves dan Joao Cancelo. Dia menjelaskan bahwa ada kesempatan nyata untuk pergi ketika presiden klub memanggilnya dan menanyakan kesediaannya. Tetapi dia memilih bertahan karena ingin bermain di kompetisi besar dan merasa masih mampu tampil di puncak karirnya. Kini, kabar ketertarikan Al Nassr membuat cerita baru dalam saga transfer Fernandes. Apalagi klub itu baru saja merekrut Joao Felix dari Chelsea dengan biaya awal sebesar 565 miliar rupiah yang bisa meningkat hingga 935 miliar rupiah. Jika Fernandes menerima tawaran kali ini, dia akan melengkapi barisan bintang Portugal yang sudah ada di Riyadh bersama Cristiano Ronaldo, Felix, dan manajer Jorge Jesus. Kepergian Fernandes, jika benar-benar terjadi, akan menjadi pukulan telak bagi Manchester United yang sedang berusaha bangkit setelah musim buruk 2024 hingga 2025. Tim asuhan Amorim terpuruk di peringkat ke-15 Premier League dan menutup musim dengan kekalahan 1-0 dari Tottenham Hotspur di final Liga Eropa. Untuk memperbaiki skuad, Amorim sudah membawa Bryan Mbeumo dari Brentford dan Matheus Cunha dari Wolves dengan biaya gabungan mencapai 2,8 triliun rupiah.